Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kendaraan bermotor mempunyai plat nomor yang berbeda-beda. Berapa banyak ya plat yang berbeda yang bisa dibuat? Ya, kalian pasti bisa menghitungnya setelah belajar kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Dikatakan pencacahan karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah. Terdapat 3 aturan dalam pencacahan, yaitu aturan pengisian tempat atau filling slot, permutasi, dan juga kombinasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kaidah pencacahan berupa filling slot atau aturan pengisian tempat. Kita mulai dengan kasus yang sederhana. Misalnya kita mempunyai 3 baju dan 2 celana dengan warna yang berbeda. Ada berapa banyak pasangan warna baju dan celana yang berbeda yang dapat kita kenakan? Untuk bisa membuat pasangan ini, kita membuat diagram pohon. Seperti ini diagram pohon. Masing-masing celana putih dan celana hitam dipasangkan dengan setiap warna baju. Oke ya, kita dapatkan 6 cara atau 6 pasang warna baju yang berbeda. Selain diagram pohon, kita juga bisa menyusun warna-warna pasangan baju dan celana dengan menggunakan tabel silang. Seperti ini tabel silang. Kemudian kita pasangkan sesuai tempatnya dan kita juga mendapatkan 6. Ada satu cara lagi untuk bisa membuat pasangan ini, yaitu himpunan pasangan berurutan ya, tapi kita tidak bahas di pertemuan ini. Hanya saja cara ini kurang efektif untuk bilangan yang besar, maka kita akan membuat diagram pohon yang sangat besar atau tabel silang yang panjang, itu akan sangat merepotkan. Nah, untuk cara praktis maka kita gunakan filling slot. Itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, bagaimana filling slot? Misalkan terdapat n buah tempat tersedia. Dengan K1 adalah banyak cara untuk mengisi tempat pertama, K2 adalah banyak cara untuk mengisi tempat kedua, K3 adalah banyak cara untuk mengisi tempat keempat, tempat ketiga setelah tempat pertama dan kedua terisi. Demikian seterusnya, KN adalah banyak cara untuk mengisi tempat KN setelah tempat sebelum-sebelumnya, pertama, kedua, sampai KN kurang 1 terisi. Banyak cara untuk mengisi N tempat tersedia secara keseluruhan adalah K1 kali K2 kali K3 sampai KN. Oke, bagaimana aplikasinya? Untuk pasangan baju kita tadi, maka kita dengan mudah menghitungnya ya. Ada 2 macam, di sini ada 3 baju, ada 3 warna baju dan ada 2 warna celana. Dengan begitu kita bisa membuatnya. Ada 2 cara untuk memilih warna celana dan ada 3 cara untuk memilih warna baju, sehingga aturan perkaliannya kita tinggal menuliskan 2 kali 3. Jadi seluruhnya ada 6 cara untuk memilih pasangan warna celana dan baju. Ini dia 6 cara yang dimaksud. Oke, untuk lebih memahami, kita lihat contoh berikut. Untuk bepergian dari kota A ke kota B dapat ditempuh melalui 3 jalan. Sedangkan dari kota B
kota C ada 4 jalan. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B? Oke, dari kota A ke kota B ada 3 cara, dan dari kota B ke kota C itu ada 4 cara, sehingga dengan filling slot kita tinggal menuliskan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota B melalui kota A ke kota C melalui kota B adalah 12 cara. Berikutnya, siswa kelas 11 pada suatu SMK akan didata tentang jenis kelamin, terdiri dari laki-laki dan perempuan, warna kulit, putih, hitam, sawo matang, pekerjaan orang tua, petani, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, dan wirausaha. Berapa banyak cara yang mungkin terbentuk untuk menyusun data jenis kelamin, warna kulit, pekerjaan orang tua? Oke, yang disebut dengan filling slot seperti ini ya. Jadi tadi kita punya 3 slot untuk warna kulit, pekerjaan orang tua, dan jenis kelamin. Kita punya 3 slot. Yang pertama-tama untuk jenis kelamin tadi ada 2 cara ya. Ada laki-laki dan perempuan, sehingga kita tuliskan di slot pertama itu 2. Kemudian untuk warna kulit tadi ada 3 ya, yaitu hitam, putih, dan sawo matang, sehingga kita tuliskan sini 3. Kemudian untuk slot pekerjaan orang tua tadi ada 5, kita tulis di sini 5. Slot-slot ini hanya bantuan ya, sehingga aturan perkaliannya kita tulis 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Kita simpulkan seperti ini. Contoh berikutnya, dari huruf-huruf etika akan dibentuk susunan huruf, sehingga dalam susunan itu tidak terdapat huruf yang sama. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf itu jika huruf pertama dimulai dengan huruf vokal, huruf pertama dimulai dengan huruf konsonan? Yang pertama, jika huruf pertama dimulai dengan huruf vokal. Huruf kita tadi itu adalah etika, E-T-I-K-A. Kita punya berapa slot? Kita punya 5 slot. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat 5 slot. Nah, sekarang syaratnya huruf pertama itu huruf vokal. Kita punya berapa huruf vokal? Pasti huruf vokal kecil ya. Ada 3, E, I, A. Itu huruf vokal. Sehingga yang bisa mengisi slot pertama itu hanya 3. Kita tuliskan di sini 3. Kemudian di slot kedua itu hurufnya bebas ya, vokal dan konsonan. Sekarang kita punya berapa huruf semua tadi? Ada 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika salah satu dari huruf ini sudah terisi di slot pertama, misalnya di sini E, maka masih sisa berapa huruf? Tersisa 4 huruf, sehingga untuk huruf kedua dapat dipilih dengan 4 cara. Jadi ada 4 cara untuk menempati slot yang kedua. Kita tuliskan di sini 4. Berikutnya, setelah slot kedua ini terisi, maka huruf kita semakin berkurang. Jadi tadinya sisa 4, sekarang sisa 3 pilihan ya. Sisa 3 pilihan. Maka di slot yang ketiga kita tuliskan 3. Kemudian di slot yang keempat juga semakin berkurang, kita di sini tulis 2 dan seterusnya di sini 1. Kita buatkan perkaliannya seperti ini. Kita kalikan 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 72. Kita simpulkan seperti ini. Oke, berikutnya jika untuk bagian B,
Huruf pertama dimulai dengan huruf konsonan. Oke, huruf kita tadi ada E, T, I, K, A. Yang mana huruf konsonan T dan K. Jadi kita siapkan 5 slot. Untuk huruf pertama kita punya 2 pilihan atau 2 cara, yaitu T dan K. Sehingga kita tulis di sini 2. Huruf kedua atau slot kedua itu pilihannya ada 4 seperti tadi penjelasannya. Begitu pula yang ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita kalikan 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 48. Terakhir kita simpulkan ya. Sampai di sini sudah bisa ada bayangan kan? Kita lanjutkan di contoh berikutnya. Diketahui 5 buah angka 0, 1, 2, 3, dan 4 akan disusun menjadi bilangan-bilangan yang terdiri atas 4 angka. Jadi yang ini kasusnya dia dari 5 buah angka akan disusun menjadi bilangan-bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berapa banyak cara untuk menyusun jika A. bilangan-bilangan itu boleh mempunyai angka yang sama, B. bilangan-bilangan itu tidak boleh mempunyai angka yang sama. Oke. Boleh mempunyai angka yang sama. Oke, pertama-tama tadi yang diminta adalah dari 5 angka ini kita akan menyusun sebuah bilangan. Jadi susunan-susunan bilangan yang terdiri dari 4 angka, sehingga kita siapkan slotnya 4 gitu. Jadi sebagai bayangannya yang akan kita susun itu misalnya 4 angka, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 2, 0, 1. Jadi angka seperti itu. Yang akan kita cari adalah berapa banyak susunan huruf ya, dengan syarat bahwa dia terdiri dari 4 angka. Nah, yang pertama, jika hurufnya angkanya itu boleh berulang ya, mempunyai angka yang sama, artinya dia boleh berulang. Kalau di sini 2, di sini juga boleh 2. 2, di sini 3, di sini boleh 2 lagi ya. Itu namanya dia boleh berulang. Atau semuanya 2, 2, 2, 2, 2 itu boleh. Artinya boleh mempunyai angka yang sama. Sekarang untuk angka pertama dapat dipilih 4 angka. Nah, loh kok 4 angka? Ini kan ada 5 angka. Kenapa ya? Iya. Salah satu dari 5 angka ini adalah 0. Ketika di sini angkanya 0, di sini 1, 2, 3, maka dia akan menjadi bilangan 123 kan? 1, 2, 3, 123 kan? Ya, karena di sini huruf awalnya 0. Jadi kenapa dia huruf pertama hanya 4 pilihan saja untuk kita simpan di slot pertama ini, karena salah satu angkanya ini 0, tidak bisa disimpan di di huruf awal ya. Oke, berarti di sini kita punya 4 cara. Kemudian di slot kedua kita punya berapa cara? Misalkan sudah terisi di slot ini terisi 1 angka, berarti satunya sudah tidak terhitung kan? Atau di sini isi 2, berarti 2-nya sudah tidak terhitung. Nah, sekarang 0 itu sudah bisa masuk enggak di slot kedua? Ya, sudah bisa masuk. Nah, sekarang berarti kita punya 4 pilihan. Ya. Untuk angka kedua kita dapat dipilih, untuk angka kedua dapat dipilih dengan 5 cara. Kenapa 5 cara? Karena untuk angka kedua dapat dipilih dengan 5 cara. Kenapa 5 cara? Karena semuanya ini bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena boleh mempunyai angka yang sama. Jadi 4, di sini boleh juga 4.
maka kita simpan di sini 5. Untuk slot berikutnya, iya, ada 5 juga. Karena ketika di sini 1, di sini masih bisa 1, di sini juga bisa 1. Jadi semuanya bisa dimasukkan ya. Artinya boleh mempunyai angka yang sama. Tinggal kita kalikan. 4 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya 500. Kita simpulkan seperti ini ya. Untuk kasus yang berikutnya, jika bilangannya tidak boleh mempunyai angka yang sama ya, kalau yang tadi 4 sekarang kalau 4 berarti berikutnya tidak bisa 4 lagi, 2, 3, 1 atau 0 ya. Kita siapkan slotnya, ada 4 slot. Kenapa? Karena yang akan dibuat itu susunan angka yang terdiri dari 4 digit atau 4 angka. Sekarang untuk angka pertama dapat dipilih 4 angka. Kenapa? Iya, karena salah satu angkanya adalah 0, tidak bisa disimpan di slot pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi 5, sekarang 4. Kenapa? Karena yang salah satunya tidak bisa lagi masuk ya, karena sudah terisi di satu slot ini, slot pertama. Berarti sudah berkurang, tinggal 4 pilihan. Di slot ketiga juga sudah berkurang 1, dan slot keempat sudah berkurang 1, sehingga tinggal 2. Kita kalikan sama dengan 96, kita simpulkan. Nah, iya, kalau belum dipahami bisa dilihat ulang ke belakang, diulang-ulangi sehingga bisa memahami, atau bisa mencari soal-soal yang lain untuk berlatih ya. Sampai di sini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang juga belajar materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.